Om Swastiastu. Perkenalkan saya Nimade Desi Dewayanti, guru biologi SMA 1 Semarapura. Bertemu kembali dalam materi jaringan hewan. Jaringan hewan. Jaringan hewan terdiri dari jaringan epitel, jaringan lemak, jaringan penyokong, jaringan saraf, dan jaringan otot. Jaringan epitel merupakan jaringan penutup permukaan luar tubuh. Jadi berdasarkan bentuk selnya, jaringan epitel bisa dibagi menjadi epitel pipih, epitel batang, dan epitel kubus. Sedangkan berdasarkan struktur dan fungsi, epitel ada epitel permukaan, di mana dia akan menutupi permukaan tubuh dan pembuluh. Sementara epitel kelenjar adalah sel-sel yang menghasilkan sekret yang berbeda dengan cairan dan cairan antar sel yang berbentuk granula. Epitel kelenjar. Ada kelenjar eksokrin, yaitu adalah kelenjar yang memiliki saluran keluar. Kemudian ada kelenjar endokrin, kelenjar yang tidak memiliki saluran keluar dan menghasilkan hormon. Dan ada juga kelenjar campuran, kelenjar yang memiliki saluran keluar tetapi menghasilkan hormon. Selanjutnya adalah jaringan otot. Jaringan otot tersusun atas sel-sel otot yang berfungsi untuk menggerakkan berbagai organ tubuh. Jaringan otot bisa dibagi menjadi otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Baiklah, kita akan lihat satu persatu. Otot polos. Ciri-ciri daripada otot polos adalah tampak polos dan homogen, syaraf otonom, kemudian sel berbentuk gelendong dan sebuah inti pipih yang terletak di tengah sarkoplasma. Kontraksi lambat, cukup lama, dan tidak cepat lelah. Disebut juga sebagai otot viscera karena terdapat di dalam organ. Otot polos juga terdapat pada saluran pencernaan, dinding pembuluh darah, dan saluran pernapasan. Baiklah, kita akan melihat ini merupakan gambar daripada otot polos. Berikutnya adalah jaringan penyokong. Jaringan penyokong mempunyai fungsi untuk mengikat atau mempersatukan jaringan-jaringan menjadi organ dan berbagai organ menjadi sistem organ sebagai selubung atau melindungi jaringan ataupun organ tubuh. Ini tersusun atas jaringan kartilago. Terdiri dari sel-sel kartilago yang terlindung oleh fibrosa tipis dan tersimpan pada suatu rongga dalam matrik. Matriknya banyak mengandung zat kondrin. Asalnya pada anak-anak berasal dari jaringan embrional, sedangkan pada orang dewasa berasal dari selaput tulang rawan atau perikondrium yang banyak mengandung kondroblast dan pembentuk sel-sel tulang rawan. Fungsinya adalah menyusun kerangka tubuh. Ini kita bisa lihat adalah jaringan kartilago. Kemudian kita lanjutkan adalah jaringan ikat. Terdiri dari jaringan ikat longgar dan jaringan ikat padat. Jaringan ikat longgar, sel-selnya jarang dan sebagian jaringannya tersusun atas matriks yang mengandung serabut kolagen elastis. Jaringan ikat padat, jaringannya tersusun atas serabut kolagen yang berwarna putih, bersifat fleksibel tetapi tidak elastis. Serabutnya banyak dan selnya sedikit. Kita lihat adalah jaringan tulang. Jaringan tulang terdiri atas sel-sel tulang dan osteon yang tersimpan di dalam matriks. Matriksnya terdiri atas zat perekat,
kolagen, dan endapan garam-garam mineral terutama garam kalsium. Berperan untuk melindungi alat-alat tubuh dan tempat melekatnya otot kerangka. Dan kita lanjutkan. Jaringan darah. Jaringan darah merupakan penyokong khusus karena dia berupa cairan. Kemudian ada jaringan limpa. Limpa atau getah bening bagian dari darah yang keluar dari pembuluh darah. Komponen utamanya air yang di dalamnya terlarut glukosa, lemak, dan garam. Komponen selulernya berupa limfosit dan granulosit yang merupakan bagian daripada sel darah putih. Demikianlah jaringan yang merupakan jaringan penyokong. Baiklah, kita akan masuk ke jaringan selanjutnya, yakni jaringan saraf. Jaringan saraf tersusun atas sel-sel saraf atau disebut dengan neuron. Bagian daripada neuron, kita bisa lihat di sini ada dendrit. Dendrit merupakan penjuluran badan sel ke arah luar dengan ujung yang bercabang-cabang. Fungsi daripada dendrit adalah untuk menerima dan menghantarkan rangsang ke badan sel. Kemudian ada badan sel. Badan sel merupakan bagian neuron yang mengandung nukleus dan sitoplasma. Badan sel terdapat di pusat saraf dan simpul-simpul saraf atau ganglion. Sitoplasma neuron biasanya bergranula. Granula ini berasal dari retikulum endoplasma. Akson merupakan penjuluran badan sel ke arah luar. Fungsinya untuk membawa rangsang dari badan sel ke arah neuron lain. Ini kita bisa lihat, ini merupakan adalah satu sel saraf. Ini merupakan bagian nukleus. Kemudian adalah penjuluran dari dendrit, badan sel, sel seksuan, kemudian ada selubung mielin, nodus, dan ini adalah sinap. Selanjutnya ada jaringan lemak. Definisi daripada jaringan lemak. Jaringan lemak atau kita sebut dengan adiposa merupakan sekumpulan sel yang menaruh lemak. Jaringan ini yakni merupakan jaringan ikat spesial yang menaruh cadangan lemak. Karakteristik khas suatu jaringan ikat merupakan tersusun atas sel serta matrik, serta jaringan lemak memiliki sel yang mana substansi dasarnya berupa lemak. Oleh karena itu, jaringan lemak digolongkan menjadi jaringan ikat spesial. Sel-sel adiposa memiliki vakula untuk menaruh lemak-lemak tersebut. Fungsi sebagai penyimpanan sekaligus pelepasan energi ke seluruh tubuh manusia. Sel pada jaringan adiposa menghasilkan hormon yang merespons sinyal dari sisa organ ke seluruh tubuh. Lemak pada hewan sangat bermacam-macam. Perihal ini pula ditetapkannya oleh jenis kelamin, umur, serta kegiatan tubuh. Biasanya jumlah sel lemak ini lebih banyak ada pada betina dibandingkan dengan yang jantan. Demikianlah yang dapat kami sampaikan mengenai jaringan hewan. Terakhir saya haturkan Paramasanti, Om Santi 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 Om. Sekian dan terima kasih.